sedih, Bu. Mungkin itu sebenarnya hal persentase terbesar yang kenapa bisa bikin dia depresi. Mungkin karena rasa bersalahnya dia sama ibu. Karena melihat ibu seperti ini. Itu bisa jadi salah satunya, betul. Kalau di rumah terus-terusan dirundungi kesedihan, marah, emosi, gimana orang yang sedang, mungkin bisa dilihat Maya ingin pulih, tapi dia butuh sokongan dari orang terdekatnya, Bu. Karena orang kalau yang namanya depresi, orang sedih, dia butuh suatu kehangatan, dia butuh suatu kegembiraan yang ada di sekelilingnya. Tapi kalau ibu terus-terusan mengutuk dengan masa lalu, ibu tidak bisa untuk coba melangkah ke depan. Saya tidak menyalahkan anak saya. Saya tahu, Bu. Tapi Saya menyalahkan. Bu, Astagfirullahaladzim, istighfar. saya tahu, Bu. Tapi dengan ibu seperti ini terus-menerus, di depannya Maya apalagi. Apa itu nggak akan bikin Maya malah tambah sedih, Bu? Tekanan batinnya lebih-lebih lagi daripada ibu. Bu, iya. Saya juga perlu nambahin dikit seperti yang terkait dengan kasus ini, si Maya ini tampaknya harus ditangani secara medis juga. Antidepresi gitu. Jadi iya, perlu penanganan antidepresi juga dengan orang yang tepat dan treatment khusus dari dokter gitu. Karena Iya, saya ngerasa psikiater ya? psikiater. Iya, psikiater. Karena dengan begitu pelan-pelan kasih obat penenang dan akhirnya agak lupa. Tapi itu pilihan terakhir. Saya takutnya kecenderungan si Aduh, Maya. jangan dong. Ya makanya itu. Saya juga selalu menjaga. Saya juga bingung. Kalau saya kerja, mungkin dede ini yang nungguin jaga, dia. iya. Tapi sekarang masih tinggal di rumah yang sama nggak? Udah, saya udah di Jakarta, udah pindah saya. Apa yang akhirnya bikin ibu dan anak-anak pergi meninggalkan rumah itu? Siapa yang akhirnya memberanikan diri? Dia mengajak saya, Bu. Iya, Oh, Barisa. benar. Iya, saya yang ngajak. Gimana ceritanya waktu itu akhirnya berani untuk keluar dari rumah? Jadi bapak saya itu kerja. Jadi disitulah kesempatan kita mungkin untuk pergi gitu. Pergi, semua barang udah diambil, baju, Semua. semua. Iya benar. Semua barang-barang kita bawa. Semua. Sampai bukti-bukti sarung dia yang ya juga saya iya bawa. benar. Iya. Itu Mana mungkin kan nikahnya aja di bawah tangan, Pak. Oh, disebut dinikahin bawa tangan sama... Iya, dinikahin, Pak. Ya kalau nggak dinikahin ya anak cucu saya jadi haram dong. Ada dong disebutnya. Ya itu dia makanya saya tanya akta. Akhirnya nggak Saya udah rela, udah gimana-gimana. Ya itu saya benar-benar tertekan batin saya ini. Melihat cucu saya ini, Pak. Itu ada saksinya, ada walinya juga. Walinya ada, saksinya ada, teman-teman mereka. Teman suami saya. Karena ini hanya untuk istilahnya mensucikan cucu saya aja. Saya nggak begitu, saya nggak mau sampai anak saya dinikahin. Karena itu ada udah hamil kan, gitu. Kita fokus ke depan ya. Sekarang kita mencari solusi gimana caranya si Maya bisa balik lagi ceria. Jalan satu-satunya mungkin kita mengunjungi psikiater dan ada obat treatmentnya. Kedua juga foto-foto ini semua yang ada di rumah di bumi hanguskan semuanya, tidak ada memori sekarang, dan dicari solusi untuk ini nih. Saya benar-benar merasa bersalah kepada anak-anak. Dosa saya kan tidak terbendung, mungkin karena saya tadi saking percayanya sama orang itu hingga korban anak saya berdua.
Saya bingung. Tapi Risa sama Maya tetap sayang kan sama ibu. Iya, Risa tetap kan? iya tetap Ya. sayang Kelihatan sama kok ibu. sayang. Iya. Mereka berdua ini korban. Mm-mm. Mbak Maya, Mama ya. Kayak Kak, jarang ngobrol dia sama orang lain. Mbak Maya ada yang mau disampaikan nggak ke ibu? Ayah. Biar dituangin, ditumpahin semuanya, biar lebih ringan bebannya. Aduh, sedih saya. Barisa, kalau misalnya di jalan satu hari gitu ya, ketemu, Sama ya kita siapa? nggak pernah tahu kan ya. Iya, Cuman karena tadi Roy bilang dan kita juga kelihatan kalau Barisa lebih tegar, lebih kuat. Ketemu Iya. dengan Si laki-laki itu yang tadi sorry, bapak dirinya. iya. mau diapain? Apa yang akan Barisa lakukan? Atau ngomongin apa yang disampaikan? Saya cuma mau bilang bahwa dia itu udah ngelakuin banyak hal yang membuat orang itu jadi korban gitu. Dan kita semua di sini tuh jadi korban semua. Itu aja yang harus dia tahu. Dia harus sadar diri bahwa apa yang dia lakukan itu mungkin kalau buat menebus kesalahannya itu nggak bakalan bisa. Itu nggak bakalan bisa ditebus dengan apapun. Tapi saya berharap dengan kejadian ini Risa tidak trauma dengan laki-laki kan? Ya kalau saya Lihatnya soalnya ada sedikit rasa takut juga. Misalnya ada teman kantor yang deketin, temen yang di lingkungan kerja yang suka. Kau ngerasa kayak ketakutan sendiri. Bener nggak? benar, saya memang sudah trauma dengan kejadian-kejadian yang menimpa hidup saya dan keluarga saya. Saya benar-benar udah trauma. Ya, dia nggak gampang dapetin laki-laki karena itu juga dari Lisa sendiri takut nih. Ini beneran bahaya apa gue dibohongin dong ya? Ada traumanya juga ya. Traumanya juga. Saya doain dapat jodoh yang bagus ya. amin. Saling gotong royong nutupin kebutuhan finansial. Kebutuhannya. Saling kompak. Iya. Yang benar-benar harus dijaga itu Rafli. Iya. Masih kecil, Rafli. masih butuh banyak biaya, masih butuh Tapi Ibu banyak sayang kasih sayang. sama Rafli kan, Bu? Yang Ibu banget. sayang ya. Saya namanya anak nggak ada dosanya. Walaupun sejahat bapaknya, tapi anak nggak. Tidak lah, anaknya masih Saya benar-benar sayang Hmm. cucu saya. Hmm. Mbak Maya, Mbak Maya. Mbak Maya yang sehat ya. Abang saya. You wanna give a hug for her? Yang paling penting adalah sekarang Rafli. Support as a woman. Ya. Iya. Rafli di mana sekarang, Bu? Dititipin sama keluarga. Oh, sama keluarga. Aman ya, tapi ya udah dipercaya ya. Mama ya? Mbak Maya, Suka gendong Rafli udah Rafli bisa nggak? apa sekarang? Suka gendong Rafli nggak? Suka gendong? Suka. Pernah mandiin? Kasih makan? Suapin? Ya. Coba pelan-pelan ya. Peluk tapi pernah kan? Ya, dengan aku suka gendong dia kan. Tadi Rafli-nya masih umur. Coba nanti kapan-kapan suapin Rafli deh. Biasanya bonding ada ketika ibu menyuapi anaknya. Karena kan sama seperti ketika ibu menyusui ya. Sedih.
Iya saya, tapi itu bener loh kan ditanyain Tiwi itu. Gendong, mandiin, kasih makan. Itu emang yang biasa dilakuin ibu kan. Iya. Tapi Mbak Maya nggak bisa melakukan itu karena kondisinya gitu. Dan Kondisi mentalnya. kasihan Semua banget kebutuhan Raflinya. Rafli apa-apa saya Mungkin yang kalaupun misalnya Mbak Mayanya enggak, at least ada di sebelahnya ibu juga. Menurut aku sih akan memancing perhatian sih. Jadi nggak bakal begitu kosong. Karena kan anak kalau dikasih makan karena suka berisik ya. Iya, Berisik, ada aja tingkahnya, entah itu ngoceh Iya. apa gitu. Jadi Insya buat aku Allah ya berarti saya harus di akan sebelah, mendekati. harus ada mamanya. Jangan biarin mamanya di kamar, ibu sama Rafli atau Tetap Risa harus sama dilibatin Rafli. ya. Tetap harus ada Iya, di sebelah. benar. Ya. Saya setuju juga. Itu Mbak. jadi biar jadi semangat sendiri buat Mbak Mayanya, Ya, Bu. tapi ini Pak, saya takut karena dia kan belum stabil. Kan kadang-kadang dia suka ke sumur, terus kadang-kadang teriak. Takutnya saya dikasihin anaknya itu pernah langsung Iya, benar. digituin Pak, dilepas masukin gitu. gitu. Jadi saya takut gitu. Mending semua Iya sih, aktivitas iya itu sih. semuanya sama saya dan ini biaya Iya. susu segalanya dia semua gitu. Saya Takutnya ngurus. gitu ngelihat anak kecil mesti ngebayanginnya orang itu. Enggak apa-apa, tapi kan ada ibunya, jadi bertiga. Bisa Itu dijaga ini, maksud jangan aku. ditinggalin Jangan sendirian. Iya, berarti. iya, iya, iya. Tapi tetap dilibatin sekali-sekali, pelan-pelan. Ya, Kupingnya harus terbiasa. Iya, terbiasa dengar suaranya ya, suara babynya. Maya bisa ya, Maya? Mm-mm. Maya. Oke, Mbak Risa, terima kasih ya sudah hadir menembus mata batin. Ibu, Mbak Maya, sehat-sehat ya. Kami harap keluarga ibu selalu bahagia dan dilindungi. amin. Amin. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Anis. Tolong dibantu dong, ini Mbak Mayanya. Hati-hati ya, Bu. Terima kasih ya. Mas, Risa. makasih ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini kok speechless. Iya, gila. Aduh, cowoknya brengsek banget sih. Janganlah takut untuk menegakkan kebenaran. Jika kita takut, maka kita akan selalu tertindas. Maya dan Risa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Risa adalah partisipan yang sampai dia mengalami kekecewaan begitu dalam, bahkan kakaknya juga dan juga depresi. Sementara Maya juga mengalami kejadian yang kurang apa ya, bisa dibilang begitu menyedihkan dan memprihatinkan ya. Dua-duanya hadir di Menembus Mata Batin dan harapan kita semua mudah-mudahan baik Maya dan Risa bisa mendapatkan harapannya, karena Maya sendiri kan ingin diterima oleh keluarganya ya. Walaupun mungkin dia tadi kalau ada ceritanya nggak berharap ya udah sekarang yang di Malaysia itu balik kawinin saya deh. Saya nggak dengar itu gitu. Sekarang kayaknya udah nggak penting lagi. Mungkin keluarga. Yang penting keluarganya bisa nerima dan kumpul sama anaknya dia gitu. Gimana tanggapan kamu, Roy? Iya, mudah-mudahan Maya bisa diterima kembali di keluarganya ya. Saya yakin nanti ada tim yang menengahi, kemudian berbicara secara baik-baik dengan keluarganya. Pasti saya yakin secerat-ceratnya atau sekejam-kejamnya orang tua pasti akan terima kembali sang Maya. Kemudian Risa adalah seorang perempuan yang teguh walaupun sudah mengalami di masa mudanya. Yang lebih parah lagi, kakaknya depresi akibat ayah tirinya. Jadi saya rasa dua wanita tangguh ini memang luar biasa. Aduh, saya nggak kebayang mereka bisa kuat sampai hari ini. Betul. Itu luar biasa. Ya, kita harapkan terbaik buat mereka. Kamu tanggapannya gimana, Tiu? Kalau untuk partisipan pertama Maya, sama-sama kayak Aroy, buat aku memang keluarga itu adalah fondasi kita ya. Fondasi kita untuk bisa ngelangkah ke depan, punya keberanian, karena memang di mana-mana keluarga adalah orang yang sangat-sangat membackup kita, yang sangat selalu menerima kekurangan dan juga kelebihan kita. Itu. Mudah-mudahan Mbak Maya bisa berkumpul lagi dengan keluarganya.
mama dan papanya juga bisa terbuka mata hatinya lagi di bulan suci ini. Dan kalau untuk Risa dan juga kakaknya Maya dan juga ibunya, Ya. mudah-mudahan diberikan kehidupan yang baru, Amin. yang lebih baik lagi. Amin. Karena memang buat aku sih sebenarnya Maya adalah orang yang punya mimpi besar. Betul. Tapi karena dia introvert, jadi dia nggak bisa menuangkan ketika dia punya mimpi apa, tapi ternyata yang terjadi ternyata sebaliknya. Hilang Dia juga nggak semuanya langsung. makanya dia sangat menjadi orang yang sangat terpuruk, dan buat aku ya mudah-mudahan ibu dan Risa bisa menjadi kekuatan untuk Jadi support Maya. system yang paling Benar. ini ya. Ya. Tiwi, terima kasih loh sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sama-sama. Sukses untuk semua karir dan Sama-sama Kak rencana Bayu. baiknya. Terima kasih juga Kak Roy. Ya bahagia Tiwi. terus ya. Amin, Mudah-mudahan insya Allah. segera. Amin. Rokios, terima kasih penjelasan Thank you, pencerahan bye. malam hari ini. Baik. Pemirsa, kadang hidup tidak sesuai dengan harapan. Kadang kita terjatuh, kadang kita terpuruk. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa berdiri dan kembali melangkah. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.